pembelajaran matematika. Di sini pembahasan kita masih sama, yaitu mengenai soal cerita berhubungan dengan KPK dan FPB. Untuk pengajaran hari ini atau pembahasan kita, pembelajaran kita hari ini, tipsnya masih sama, yaitu baca semua soal cerita dengan baik secara utuh. Temukan apa yang diketahui dalam soal dan temukan apa yang ditanya di dalam soal, baru kita menganalisis bagaimana cara penyelesaiannya dengan langkah seperti apa. Itulah tips yang diberikan untuk penyelesaian soal cerita. Baiklah, untuk tahap yang kedua ini kita akan melangkah ke soal cerita yang lebih dalam dengan kategori kesulitan yang sudah ditingkatkan. Namun tidak mengapa, karena di tahap pertama kamu sudah menguasainya. Kalau di tahap kedua, tentu saja kamu akan lebih mudah karena kamu sudah melalui tahap pertama. Oke, baiklah, tidak panjang lebar lagi, langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Silakan kamu perhatikan. Selamat datang di bagian penjelasan tentang penggunaan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menaikkan level soal kita ke level menengah. Atau tingkat kesulitannya kita tambah. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal beserta penjelasannya. Kita ambil soal berikut. Silakan dibaca. Lampu A berkedip setiap 8 menit, B 12 menit, dan C 15 menit. Masing-masing waktu berkedipnya berbeda-beda. Jika saat ini pukul 7 atau pukul 19, ketiga lampu berkedip secara bersamaan untuk pertama kalinya, pukul berapa ketiganya akan berkedip bersamaan lagi? Kalau dia tanya bersamaan lagi atau bersama-sama, maka gunakan cara KPK. Mari kita masukkan ketiga angka itu, 8 menit, 12, dan 15 menit ke dalam pagar. Nah, di sana ada dua angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Kalau kita mau cari ketiganya dibagi dengan angka yang sama, di sini tidak akan memungkinkan. Jadi hanya memungkinkan dua angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Kita bagi dua untuk 8 dan 12. 8 bagi 2 adalah 4, 12 bagi 2 adalah 6, 15 bagi 2 tak bisa, tulis kembali 15 seperti biasa. Nah, di sini kita temukan lagi ada dua angka ya yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Kalau mau cari ketiganya lagi secara sekaligus tak memungkinkan. Jadi hanya ada dua, tulis di sebelah kiri. Kita ambil 6 dan 15 untuk dibagikan dengan 3. Yang tak bisa dibagi 3 tetap ditulis 6 bagi 3, 2, 15 bagi 3 itu 5. Oke, angka 4, 2, dan 5. Ya, kita temukan lagi 4 dan 2 bisa dibagi 2. 4 bagi 2 adalah 2, 2 bagi 2 adalah 1. 5 tak bisa dibagi 2, kita tetap tulis 5. Oleh sebab 2, 1, dan 5 ini tidak bisa dibagi dengan angka apapun lagi, 2 hanya bisa dibagi 2, 5 hanya bisa dibagi 5, maka ambillah KPK-nya dari angka-angka tersebut. Semua kita ambil. KPK 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 5. Kalau dikalikan itu hasilnya 120 atau 120 menit. Baiklah, kita hubungkan dengan jam. Pertama kalinya ketiga lampu menyala pada jam atau pada pukul 19. Kita tambahkan saja dengan 120 menit. Nah, untuk gampangnya kita ubahlah 120 menit itu ke bentuk jam. Karena dia pas ya. 1 menit berapa? 1 jam berapa menit? Yaitu 60 menit. Kalau di sini ada 120 menit, berarti sudah ada berapa jam? 2 jam. Oke, kita buat untuk kedua kalinya menyala bersamaan, yaitu jam 19 atau pukul 19 kita tambahkan dengan 2 jam, maka menghasilkan pukul 21. Paham sampai di sini? Kalimat jawabnya adalah, jadi ketika lampu berkedip bersamaan lagi pada pukul 21.00. Oke? Nah, inilah contoh pertama KPK dalam soal cerita yang melibatkan waktu atau melibatkan jam. Berbicara masalah waktu, kamu harus mengenal namanya jam, menit, dan detik. Oke? Baiklah, kita lanjut ke nomor 2 dulu. Nanti kita akan singgung kembali mengenai satuan waktu.
Baiklah, silakan baca soal nomor kedua. Sinta akan membuat hadiah Natal dari 72 permen, 120 coklat, dan 144 gulali. Bila hadiah-hadiah itu akan dibagikan pada teman-temannya. Ini dia. Berapa banyak teman terbanyak yang akan mendapat hadiah tersebut? Nah, dia tanya berapa orang yang bisa mendapatkan hadiah tersebut. Tentu saja pembagiannya harus sama rata, sama banyak ya. Dan soal keduanya adalah berapa permen, berapa banyak coklat, dan berapa banyak gulali untuk setiap temannya. Supaya semuanya terbagi adil, maksudnya ini soal ya. Oke, berbicara tentang hal seperti ini atau soal seperti ini, kita menggunakan sistem FPB. Karena dia tidak tanya bersama-sama ya, dia hanya bertanya pembagian yang sama banyak. Buat pagarnya, masukkan 72 permen, 120 coklat, dan 144 gulali. Kalau semuanya sudah masuk, nah cari tahu 72, 120, 144. Nah, bisa dibagi dengan angka berapa? Sama-sama bisa, karena ini adalah FPB. Bagi 2 boleh, karena semuanya adalah genap. 72 bagi 2, 36. 120 bagi 2, 60. 144 bagi 2, 72. Pembagian 2 sangat sederhana dan sangat gampang. Ya, luar kepala kita sudah bisa. Bagi lagi dengan angka yang sama, kita pakai 6. 36 bagi 6, 6. 60 bagi 6, 10. 72 bagi 6, 12. 6, 10, dan 12 masih bisa dibagi dengan angka yang sama karena sama-sama genap itu. Kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5, 12 bagi 2, 6. Angka 3, 5, dan 6 tidak bisa lagi dibagi dengan angka apapun yang sama. Jadi, berhentilah sampai di sini. Oke? Nah, FPB-nya adalah, ambil yang sebelah kanan saja, jangan ambil semua. FPB adalah 2 kali 6 kali 2, atau sama dengan 24, atau 24 teman yang bisa dibagi, yang bisa menerima pembagian hadiah dari Sinta dengan pembagian yang adil atau pembagian yang sama banyak. Oke, yuk kita lihat. Jadi, teman terbanyak yang mendapatnya adalah 24 orang. Ini jawabannya. Nah, pertanyaan kedua kita sambung dalam kalimat jawabnya. Masing-masing dapat 3 permen, 5 coklat, dan 6 gulali. Dari mana itu didapat? Dari sini. Lihat, 3 permen, 5 coklat, 6 gulali. Nah, dari bawah tersisa inilah kita masukkan kemari. Ya, masing-masing mendapat 3 permen, 5 coklat, dan 6 gulali. Jadi dalam satu pengerjaan kita langsung bisa mendapatkan 2 jawaban. Paham sampai di sini? Nah, inilah soal yang berkaitan dengan FPB dan pembagian dengan barang yang sama banyak untuk setiap orangnya atau setiap kemasannya dan sebagainya. Oke, nah semoga kamu memahami contoh soal yang KPK dan contoh soal yang FPB. Ya, ini levelnya kita sudah naikkan satu tahapan. Dalam satu soal dia sudah bertanya kepada kamu untuk menemukan 2 jawaban. Namun pada akhirnya cara dan pengerjaan kita tetaplah berfokus pada sistem pagar karena itu lebih mudah untuk menyelesaikannya dan lebih cepat. Oke, kita menyinggung kembali mengenai satuan waktu. Untuk satuan waktu, ingatlah, 1 jam itu 60 menit, 1 jam itu 3.600 detik, atau 1 menit itu 60 detik. Oke, nah kalau bicara setengah jam itu 30 menit, kalau bicara 1/4 jam, 15 menit. Nah, ini orang-orang pasaran aja, orang-orang masyarakat umum, yang bahkan kalau dia tidak sekolah pun dia juga tahu setengah jam itu 30 menit, 1/4 jam itu 15 menit. Oke, jadi kita sebagai anak kelas 4 harusnya kita tahu ya, setengah jam itu 30 menit, 1/4 jam itu 15 menit. Kalau 3/4 jam itu 45 menit. Oke, boleh kamu tambahkan di situ. 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Oke? Boleh kamu tambahkan. Nah, misalnya
ada jam 14.20 tambah 90 menit. 90 menit kalau diubah ke dalam bentuk jam, dia agak sulit. Kenapa? Kalau untuk kamu mungkin sulit, karena dia harus mengkombinasikan jam dan kembali ke menit. Nah, bagaimana kalau kita tambah langsung saja bisa? Bisa. Seperti ini susunannya. Ya, untuk bagian jam itu adalah bagian yang depan, untuk bagian belakang itu adalah menit. Ini, 14 itu adalah jam, 20 itu adalah menit. Karena 90 ini adalah menit, tambahkan di bagian menit. Seperti ini. Nah, jadi 14.110. Dalam bahasa jam atau dalam peristiwa jam, tidak ada dikenal lebih dari 60 menit. Karena kalau udah 60 menit, dia sudah disebut jam. Ya. Dan di sini sudah lebih, karena sudah 110. Kita kurangkan saja dengan 60 menit. Setiap kamu kurang 60 menit, jangan lupa untuk tambah 1 jam. Karena 1 jam itu 60 menit. Baiklah, 110 kurangi 60 menit itu menghasilkan 50 menit. Dan tadi 60 menit ini sudah berubah jadi 1 jam, maka harus tambahkan atau maju. Ya, jamnya maju ke depan, jadi jam 15. Jadi 14.110 menit itu adalah jam 15.50. Oke, paham? Nah, menggunakan cara seperti ini untuk dalam perhitungan jam juga boleh. Oke? Atau 90 menit kamu mau ubah ke dalam bentuk jam boleh. 90 menit itu menghasilkan 1 jam 30 menit. Ya. 90 menit ini kalau kita ubah ke dalam bentuk jam, maka dia menghasilkan 1 jam 30 menit. Nah, kalau kamu mau tambahkan 14.20 ke dalam 1 jam 30 menit, maka hasilnya sama juga, yaitu 15.50 menit. Oke? Nah, kalau kamu mau ubah ke dalam bentuk formasi jam dan menit juga boleh, atau langsung tambahkan seperti itu juga boleh. Tapi harus perhatikan bagian menitnya. Oke, semua kamu paham mengenai perhitungan jam. Nah, untuk melatih pemahaman kamu mengenai KPK dan FPB di level kedua ini, silakan kamu berlatih dari soal-soal berikut ini. Ya, silakan kamu mencoba untuk mengerjakannya secara mandiri. Ini soal nomor ketiga. Dan ini soal nomor keempat. Oke, semua kamu memahami semua penjelasan yang sudah diberikan dan bisa berlatih dengan mandiri dan berlatih dengan baik. Silakan dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan benar, dan selamat mengerjakan.